majelis ilmu. Amin ya robbal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama-sama kita dengarkan nasihat-nasihat ilmu yang amat sangat luar biasa disampaikan oleh guru kita, yang mana kemarin sudah kita bareng-bareng mensukseskan acara peringatan Maulid dan juga acara ulang tahun majelis talim kita yang ke-14 tahun. Mudah-mudahan bertambahnya usia majelis ini, bertambah pula kebaikan yang kita tanamkan di majelis ini. Kalau orang mondok 3 tahun, 6 tahun udah cakep. Ya, sini kita udah 14 tahun. Tapi alhamdulillah, sadar nggak sadar, tanpa kita sadari kita sudah menjadi orang yang baik dalam pandangan Allah, dalam pandangan Rasulullah, dalam pandangan masyarakat pada umumnya. Ada yang sukses dalam bidang usahanya, ada yang sukses dalam bidang pekerjaannya, ada yang sukses dalam bidang keagamaannya. Dan alhamdulillah 14 tahun ini nggak sia-sia kita mensiarkan majelis ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala ridho. Malam hari ini kita ngaji bentaran dah. Ini udah saya siapin sedikit, bukan sok-sokan ini. Saya udah ringkas, udah tulis. Ya, orang yang beramal tanpa ilmu, dia ngamalin wirid tapi dia nggak tahu ilmunya, gila. Bisa gila. Kenapa? Zikir itu panas pada hakikatnya. Makanya orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tidak akan diterima. Makanya harus banyakin ilmu. Ya, banyakin ilmu dulu kalau mau beramal. Al ilmu bil amalin kasyajari bil samari. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tanpa berbuah. Pada malam hari ini kita membahas tentang kitab Ta'lim Muta'alim karangan Al-Imam Az-Zarnuji radhiyallahu anhu. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi wa bi ulumihi wa amdana bi asrarihi wa addana min barakatihi fid dharain amin. Ya, dengerin ya, jangan ada yang megang HP dulu. Kalaupun ada yang megang HP nggak apa-apa, ditulis biar jadi ilmu buat saya yang belajar dan jadi ilmu buat teman-teman semua yang mendengarkan. Kitab Ta'lim Muta'alim ini menjelaskan tentang tata cara untuk tata cara menuntut ilmu atau seorang pelajar ilmu, tata cara menuntut ilmu dan mengajar ilmu. Yang pertama, yang kedua cara menghormati ilmu dan menghormati orang yang punya ilmu. Kita harus paham ketika kita duduk di majelis, kita harus memahami apa-apa yang di dalam kandungan daripada kitab Ta'lim Muta'alim ini. Ada syarat dalam kitab Ta'lim Muta'alim halaman 15. Ya, di halaman 15 kitab kuningnya dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, lam tanalul ilma illa bisitatin. Orang gak akan memperoleh ilmu kecuali harus ada 6 syaratnya. Ya, untuk dia pelajari ilmu atau seorang pelajar ilmu atau penuntut ilmu itu ada 6 syaratnya. Yang pertama, zakain, kecerdasan. Syarat orang menuntut ilmu itu yang pertama kecerdasan atau kepekaan ketika dia duduk di majelis ilmu. Contohnya gini deh, minimal kita tahu nih ini kopi nih, kopi mana ya? Ya minimal kita tahu ini kopi nih. Ya, ini kopi rasanya pahit, warnanya hitam, udah pasti. Ya, kopi ini buat minum atau buat mandi? Buat minum. Nah, kopi ini buat minum, nggak mungkin buat mandi. Nah, ya minimal kayak gitu dah. Kecerdasan nggak harus kayak Habibie. Ya, kecerdasan nggak harus kayak Rocky Gerung, nggak. Contoh kecilnya seperti itu. Dan yang kedua harsin, harus cinta ilmu. Arti harsin itu di dalam kitab ini, harsin itu rakus ilmu ya. Harsin harus cinta dengan ilmu. Ya, dia pengen berilmu tapi nggak cinta dengan ilmu, itu gimana? Dia pengen paham tentang agama, dia pengen paham tentang cara berdagang, cara usaha, cara kerja, tapi dia nggak mau
mempelajarinya, gitu ya. Artinya apa? Kalau orang yang pengen punya ilmu tapi dia nggak mau ngaji, itu namanya apa? PHP. Ya, PHP, pemberi harapan. Ya, berarti cintanya palsu kalau gitu. Dia cuma pengen doang tapi tidak membuktikan badan diri dia, hati dia untuk hadir di majelis ini untuk menuntut ilmu. Ya intinya harsin itu minimal kita seneng pada ilmu, mau ngaji, duduk di majelis ini. Dan yang ketiga wastibarin. Yang ketiga itu harus sabar. Ya. Yang namanya orang ngaji itu harus sabar ya. Waduh, ustadznya lama banget ini, gak mau nongol-nongol, gak mau naik-naik. Udah, kagak jadi, aku pulang aja, udah 8:30 habisnya, ya besok kerja. Ya. Yang namanya ngaji itu harus dan itulah. Dan itu dari segi ngajinya. Kalau waktunya lihat orang-orang yang mondok di pesantren, enggak sehari 2 hari dia bisa. Minimal 3 tahun, 6 tahun ada kesungguhan buat menuntut ilmu. Makanya ngaji itu harus sabar. Saya ngaji di Habib Ahmad Bekasi pertama dan dapat kenalan mungkin emang hidayah Allah Ta'ala kasih. Saya ngaji ke Ustaz Habib Alwi bin Abdul Rahman Segaf. Pada saat itu memang pengajian beliau waktu zaman itu jam 2 malam baru naik beliau. Saya ngaji dari rumah itu jam 10. Naik motor smash geledek saya dulu. Ya. Demi apa? Demi ilmu. Saya ngaji, udah capek sono, ngopi ngerokok udah habis 15 batang, ya, kopi udah habis 5 gelas, tublek 1 lagi. Mana ini Ustaz nggak naik-naik ya? Ditungguin jam 1, jam 2 nggak naik-naik. Jam 3:30 Ustaz Alwi baru naik. Ya, itulah ujian orang menuntut ilmu. Mungkin pandangan beliau lain. Ya, pandangan beliau mungkin lain. Ada kesungguhan gak nih dia menuntut ilmu? 3:30 udah mau subuh beliau baru naik, baru ngasih ilmu. Luar biasa. Makanya kunci daripada segala kunci seorang hamba, seorang umat daripada Nabi Muhammad SAW ketika menuntut ilmu yang pertama adalah kesabaran. Dan yang ketiga wabuloghatin. Yang ketiga wabuloghatin, bekal harus punya. Yang namanya orang ngaji bawa bekal. Yang pertama duit. Bawa duit nggak nih? Kagak. Wabuloghatin, bekal harus punya. Ya minimal ngaji pakai peci. Ya jangan minjem. Ya. Nggak boleh, jangan. Usahain di dalam kitab Ta'limut Ta'lim tuh diusahain wabuloghatin, bekal harus punya. Minimal ngaji nggak minjem, harus pakai peci, baju koko, sarung, biar rapi, biar enak, ya suci. Nggak apa-apa yang belum maaf ini mah. Ya usahain malam Jumat depan. Usahain malam Jumat depan ya kalau misalnya ini pakai peci dan rapian. Ciri seorang muslim itu pakai peci, minimal pakai peci hitam kayak putih kayak hijau kayak. Ya udang-udang kayak ya, gitu dan biar rapi. Wabuloghatin, bekal harus punya. Punya alat tulis juga kalau bisa, minimal alat tulis dah. Kenapa? Lihat Imam Syafi'i radhiyallahu an yang hebatnya luar biasa aja bagaimana beliau menuntut ilmu. Nulis dia usahain pakai pelepah kurma. Ketika dia ngaji dia usahain tuh nulis biar apa? Biar nempel. Padahal Imam Syafi'i nggak harus nulis juga. Beliau udah di luar kepala. Apa yang disampaikan oleh gurunya pasti ditangkap sama dia. Tapi ini bentuk kecintaan dia, usaha dia ketika menuntut ilmu, dia tulis pakai pelepah kurma, pakai tulang, ya. Karena apa? Kata guru beliau siapa? Imam Maliki, mau sehebat apapun, secerdas apapun, tanpa ilmu, di dalam kitab An-Natul Talibin kalau nggak salah, al-ilmu atau sayyidun, ilmu itu bagaikan hewan liar. Ilmu itu bagaikan hewan liar. Contohnya apa ya hewan liar ya? Nah, baya. Contohnya kambing dah. Contohnya kambing, kalau kagak kita ikat, liar juga ya, susah nangkepnya. Wa kita batu kayiduhu,
Nah, kitab, buku, persiapan itu sebagai talinya. Coba hewan kambing, sampi dah kita ikat, kita taliin. Hewan kambing kagak kita ikat, kagak kita taliin, kira-kira lepas nggak itu hewan? Ya, nyakar. Jadi ilmu itu bagaikan hewan liar, dan kitab atau buku atau alat tulis itu sebagai tali pengikatnya. Makanya kalau kata Imam Malik radhiyallahu an, ikatlah buruanmu, ikatlah ilmumu dengan tulisan. Makanya Imam Syafi'i nulis. Makanya banyak karangan-karangan atau kitab-kitab beliau, diantaranya kalau nggak salah kitab Al-Mu'im, banyak juga karangan beliau. Dan yang kelima, itu ngapa dipanggil itu? Belum kelar ini. Yang kelima, wa irsadil ustazi, harus ada petunjuk guru, harus ada pembimbing guru. Pembimbing guru itulah yang akan mengontrol kita, atau ada batasan-batasan yang harus ada guru. Mala saykholahu fasaitonu syekhu. Orang yang belajar tanpa adanya guru atau pembimbingnya, maka setanlah yang akan menjadi pembimbingnya. Maka ngeri kalau kita mau ngaji harus ada gurunya, harus ada yang membimbingnya. Jangan sendirian aja, udet aja itu ngaji di kamar. Iya. Padahal bahasa-bahasa Quran, bahasa-bahasa kitab itu bahasa-bahasa sastra yang sulit untuk kita cerna. Makanya dibutuhkan seorang guru agar bisa memberikan penerjemahannya, agar kita nggak salah arah, agar kita nggak salah paham. Dan yang kelima, tulis zaman. Arti tulis zaman itu namanya orang ngaji itu sampai meninggal, sampai mati. Orang ngaji itu nggak ada batasnya. Batasnya itu apa? Kalau dia udah meninggal dunia, udah selesai. Namanya orang ngaji, namanya orang meninggal, masih ngaji we. Namanya tulis zaman. Nggak ada batasnya orang thalabul ilmi, kecuali ketika beliau sudah meninggal dunia. Nah ini 6 syarat yang harus dipahami, yang harus dipenuhi oleh pelajar ilmu, oleh penuntut ilmu, kita semua nih. Bila ingin mendapatkan ilmu yang barokah, ya, ilmu yang barokah. Emang ada ilmu yang gak barokah? Ada. Ilmu yang gak barokah itu ilmu sihir, ilmu gak barokah. Ilmu santet yang memukul tanpa menyentuh, itu nggak barokah tuh ilmu tuh, ya. Ilmu judi tuh, sampai suka ngecap nih, sampai suka nyelot. Itu enggak. Ilmu juga enggak itu? Ilmu juga, cuman enggak barokah, tapi enggak barokah. Inti dari ilmu, arti ilmu itu apa sih? Ya. Arti ilmu itu apa sih? Ilmu itu adalah pengetahuan. Makanya ada ilmu yang berkah dan ilmu yang enggak barokah. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin muslimah. Setiap muslim itu wajib menuntut ilmu. Fardhah itu ada 2. Kalau nggak salah, kalau kata guru saya Ustaz Muhammad Komar, fardhah itu ada 2. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Makanya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat, ini fardu ain, makanya maknanya luas. Kalau kata Rasulullah, tapi utamain agama dulu. Boleh ngaji, utamain agama dulu, boleh belajar matematika, boleh belajar bahasa Inggris, tapi utamainlah agama dulu, karena agama kunci dari segala, kunci kehidupan, kesuksesan kita untuk bisa bahagia dunia, bahagia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di bulan Rajab ini usahain kalau bisa puasa, enggak apa-apa sehari, untuk menghormati bulan Rajab. Syahrul Rajab dan Syahrullah, kita menghormati bulan Allah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan pula kita pada bulan Ramadan, dan Allah sampaikan pula pada Fitri, di bulan Idul Fitri dalam keadaan sehat walafiat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon Fatihahnya buat orang tua Bang Mpe, almarhum Bapak Petung bin Spen.
yang pada malam hari ini haul yang ketiganya, mudah-mudahan arwah almarhum Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah jangan ada yang pulang dulu. Alhamdulillah Bang Empe kemarin tadi mesen kebuli jauh dari Baghdad kebulinya. Ya, mudah-mudahan kebahagiaan semua, ya, kebahagiaan semua dan jadi berkah juga buat Bang Empe, kebahagiaan semua yang dimakan, habisin satu nampan 15 orang ya. Ribet dulu kan. Alhamdulillah dagingnya juga ini luar biasa, bukan daging ayam, bukan daging kambing, daging binyawak. Untuk malam Jumat yang akan datang pengajian kita, Bang Kojon jadi nggak ini? Ada Bang Kojon nggak? Ah? Ntar udah Februari, ntar dulu Bang, belum siap saya. Malam Jumat depan kita lihat informasi yang akan datang. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya dari majelis luar juga alhamdulillah datang, dari teman-teman Ipraja ceweknya. Ya, kita tetap semangat lagi buat buat Mpok Amel dan juga Mpok Sarah, tolong bimbing adik-adikan kita biar lebih semangat lagi. Ya, kita rindu Ipraja zaman dulu. Iya, luar biasa semangatnya. Mudah-mudahan Mpok Amel, Mpok Sarah dan teman-teman semuanya bisa membimbing adik-adiknya lagi agar semangat menciarkan di wilayah RW 01. Amin. Pak Amel kita doain mudah-mudahan cepat-cepat punya momongan di tanah. Ya, biar saya bisa ngegendong juga ini. Ya, mudah-mudahan dikabul hajatnya, amin. Itu saja mungkin dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kami menghargai para guru kita kalau Ustaz Maes pada beliau kami bersilakan. Ya, satu nama 3 orang ya Bang Be. 15. Kan udah bercanda. Ada Pak. Yo. Ayo kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus kepada Syaikh Balid mendapatkan surah rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhana wa maulana Muhammadin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi ashabi rasulillahi ajma'in hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa aghfir thawaba ma qara'nahu min kalamika al-aziz wa ma talawnahu min dhikrika al-hakim wa ma sabbahnahu wa ma sallaynahu wa ma hamidnahu wa ma astaghfarnahu hadiyatan baligh wa rahmatan nazilah wa barakatan syamila wa aghfir thawabahu mithla thawabi ila hadratin nabiyil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa waladihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati syahidul qadir jalla wa hadrati syahidul bidayatillah wa ila hadrati wa rizwan wa ila hadrati syahidul wilayah wa hadrati rasulullah hadrati min jami'i min awlihid is'an wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilati ma'adallahu wa ala min barakatihim wa barakati ulum wa kashfa hidayatihim thumma ila arwahi wa susan fa'afakum bin babaskan wa usan al-marum masaribul bait ووصل المرء صاحب الجماعة بقرية والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وارفع عنهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وادخلنا وإياهم الجنات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الحمد لله ولا إله إلا الله صلى الله على رسول الله. بسم الله الحمد لله ولا إله إلا الله صلى الله على رسول الله. بسم الله الحمد لله ولا إله إلا الله صلى الله على رسول الله. اللهم إني أنشأت بك ما يهمني من أمر الدنيا والآخرة فإنه لا يرفع البلاء إلا من أنجله. سبحان الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله منتهى ولا من الله ملجأ. اللهم بارك لنا في رجاب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله. سلام عليك